Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Pramudia Sapitri dengan NPM 25351052 dari kelas 2B Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara kerja arsitektur von Neumann, yaitu bagaimana sebuah komputer memproses data mulai dari input atau masukan, kemudian diolah di dalam sistem, hingga akhirnya menghasilkan output. Dengan kata lain, semua proses ini berjalan secara teratur dan saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya, kita lihat gambaran umumnya terlebih dahulu. Secara sederhana, alur kerja komputer adalah input, lalu diproses di CPU, lalu disimpan di memori, lalu menjadi output. Jadi, artinya data yang masuk tidak langsung ditampilkan, tetapi terlebih dahulu agar diproses menghasilkan informasi yang benar dan sesuai. Selanjutnya, kita masuk ke bagian input. Ke bagian input. Oke. Input adalah, bagian ini adalah seperti keyboard dan mouse untuk memasukkan data. Sedangkan output adalah bagian seperti monitor atau speaker yang digunakan untuk menampilkan hasil. Dengan demikian, bagian ini menjadi pintu masuk dan keluar data. Kita lanjut. Bagian-bagian data-data ini dikirim ke CPU melalui MBR. Nah, apa sih MBR itu? MBR adalah tempat penampungan sementara data sebelum diproses. Jadi, data dari input tidak langsung ke CPU, tetapi masuk dulu ke MBR. Dengan begitu, data menjadi lebih rapi dan prosesnya lebih teratur. Lebih teratur. Nah, CPU ini terbagi menjadi dua, yaitu Arithmetica and Logic Unit dan Program Control Unit. Arithmetica Logic Unit adalah berfungsi melakukan perhitungan dan logika. Nah, di sini terbagi menjadi tiga, yaitu akumulator, M-key, dan Arithmetica Logic Circuits. Akumulator menyimpan hasil sementara, sedangkan M-key membantu perhitungan kompleks. Sedangkan Arithmetic dan Logic Circuits adalah melakukan perhitungan atau melakukan logika and or not. Sedangkan program kontrol unit terbagi menjadi 4, yaitu VC, MAR, Control, Circuits, dan IBR dan IR. Nah, program kontrol unit ini adalah mengatur jalannya proses. VC, nah, apa sih fungsinya VC? VC ini berfungsi untuk instruksi berikutnya. MAR menyimpan instruksi yang sedang diproses. Kontrol circuit memastikan semua berjalan sinkron. IR menyimpan instruksi yang sedang diproses. Sedangkan IBR adalah data yang belum diproses. Lanjut ke bagian main memory. Nah, bagian memori ini berinteraksi dengan CPU. Berinteraksi dengan CPU melalui address atau alamat melalui MAR agar menuju CPU. Nah, terbagi dua, yaitu melalui dengan instruksi dan data yang terhubung dengan MBR agar terhubung dengan CPU. Jadi CPU mengambil data dan memprosesnya, lalu menyimpan kembali hasilnya. Proses ini dibantu oleh MBR dan MAR agar lebih cepat. Kita lanjut ke output. Setelah prosesnya selesai, hasil akan ditampilkan ke pengguna, contohnya melalui suara atau layar. Nah, kesimpulannya adalah arsitektur von Neumann bekerja secara berurutan dari input, diproses di CPU, disimpan di memori, dan menghasilkan output. Karena itu, konsep ini menjadi dasar komputer modern. Sekian video yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan di dalam video, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.